Shalom pemirsa, Shalom. ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan ini istri saya. Debbie Katarina, senang sekali berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program Anda dapat saksikan melalui YouTube channel kami, Anda tinggal ketik @Anugerah Ministries atau Anda tinggal ketik Good News Program. Dan tentunya jangan lupa untuk Anda subscribe dan pencet loncengnya sehingga episode baru Anda akan langsung mendapatkan notifikasi. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling bisa menghubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, topik yang sudah kami persiapkan hari ini dengan judul yaitu perkenanan Tuhan. Kita tahu bahwa betapa baiknya atau enaknya pada waktu setiap atau seseorang itu menerima perkenanan Tuhan. Betul nggak? sekali. Yang artinya adalah dari pihak yang kuat itu akan memberikan sesuatu kepada yang lemah. Tetapi tentunya dengan suatu tujuan yang jelas gitu ya. Berarti dalam hal ini Tuhan memberikan sesuatu kepada Benar. umatnya. Nah tentunya tahun ini kalau kami dalam pelayanan ini kami percaya bahwa 2020 adalah tahun perkenanan Tuhan. Di mana ada maksud-maksud tujuan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kita juga tahu bahwa di awal-awal tahun ini ada masa-masa yang tidak mudah. Ya, apalagi ada virus, ada ini, ada itu, ada tekanan bisnis dan yang lain-lain. Nah kita akan belajar daripada satu pasang narasumber yang luar biasa. Mereka benar-benar menerima perkenanan Tuhan, mereka hamba Tuhan dan juga mereka adalah pelaku bisnis yang sangat dahsyat. Yaitu Bapak Musa Ong dan juga istrinya Ibu Yoki Ong. Untuk itu pemirsa tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari kita sama-sama saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Bagi pelayanan kami di Anugerah Ministries, tahun 2020 merupakan tahun perkenanan Tuhan. Dalam episode kali ini, narasumber kita yaitu Pastor Musa Ong yang hadir bersama istrinya Ibu Yoki Ong. Mereka mengembalakan salah satu GBI Rock yang ada di Surabaya. Namun, di balik kehidupan melayani mereka ternyata ada kisah yang menarik. Mereka bukanlah seorang yang percaya Tuhan pada awalnya. Musa Ong adalah seorang pengusaha saat itu. Suatu ketika terjadi kecelakaan mobil parah pada Ibu Yoki. Wajahnya sampai kemasukan serpihan kaca, bahkan telinganya hampir putus setengah. Namun perkenanan Tuhan ternyata mengubah segalanya. Arah kehidupan mereka berubah 180 derajat. Apa yang terjadi setelah kecelakaan tersebut? Nantikan kisah selengkapnya hanya di Good News Program. Lalu di dalam mobil itu Tuhan pakai hanya satu binatang kecil ya. Apa itu? Binatang itu namanya walang kadung, enggak tahu kalau. Walang kadung itu apa ya? Yang Belalang, warnanya belalang. hijau-hijau Belalang, gitu. ya. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Ya pemirsa sekalian Anda menyaksikan Good News Program dalam satu topik yakni perkenanan Tuhan. Di tengah-tengah kami telah ada satu pasang narasumber yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang sudah kami kenal sangat lama sekali ya. Dari kota asal kami di kota Surabaya. Dan bagaimana kami melihat bagaimana rekam jejak kehidupan mereka. Kemudian pelayanan mereka, bisnis mereka, anak-anak mereka, bahkan sekarang cucu-cucu mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang menjadi panutan banyak orang. Dan kita percaya tentunya episode ini akan menjadi inspirasi buat setiap Anda yang menyaksikan. Oke, silakan Deb. Ya, shalom Pak Musa dan Ibu Yoki. Nah, kalau kami kan sudah kenal nih sama Pak Musa sama Bu Yoki udah lama. Tapi untuk pemirsa di rumah mungkin Pak Musa bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pak Musa ini siapa, keluarganya dan pelayanannya. Silakan Pak. Ya, saya perkenalkan diri saya yaitu Musa Ong dari Surabaya. Saya punya istri satu yaitu Yoki Ong, juga punya anak 3, menantu juga cucu-cucu. Dan saya mengembalakan di salah satu gereja di Surabaya. Dan saya sudah hampir 35 tahun melayani Tuhan. Tuhan. Mantap, 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 mantap. Senang sekali bisa punya kesempatan baik hari ini. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kalau Bu Yoki ini punya kesaksian yang sangat menarik dan Ya, apa itu? Dan itu adalah titik awal di mana Bapak sama Ibu kemudian mempunyai hati untuk melayani Tuhan. Bu Yoki bisa ceritakan nggak itu kesaksiannya kapan dan seperti apa?
Ya, saya menikah dengan Pak Musa ini dengan latar belakang kurang sungguh-sungguh ya dengan Tuhan. Karena bagi kami Tuhan itu enggak penting. Tuhan itu enggak penting. Nah ternyata kalau kita membangun rumah tangga tanpa Tuhan yang menjadi fondasinya, itu semua adalah sia-sia. Sehingga kehidupan kami pun juga berdua ini selalu sia-sia. Tapi Tuhan enggak senang dengan cara hidup kita. Satu saat saya diperkenalkan dengan gembala senior saya, mungkin Pak Daniel kenal, yaitu Bapak Timotius Arifin. Kenal banget dong pasti. Itu sebagai gembala senior saya. Dia memperkenalkan Yesus, tapi saya selalu tolak dia. Saya tidak pernah mau mengikuti dia. Dan akhirnya suatu hari saya keluar dari rumah, baru 5 menit. Saya mengemudikan mobil dengan kakak saya yang mengemudikan dan ibu saya di belakang. Lalu di dalam mobil itu Tuhan pakai hanya satu binatang kecil ya. Apa itu? Binatang itu namanya walang kadung, enggak tahu kalau. Walang kadung itu apa ya? Yang Belalang, warnanya belalang. hijau-hijau Belalang, gitu. ya. Lalu saya ketakutan dengan binatang itu. Bayangkan saya sebesar gini takut dengan binatang yang kurang lebih hanya 10 cm. Iya, terus? Lalu dia mengganggu saya, lalu mau saya buang. Saya buka jendela, ternyata binatang ini tambah melekat di tangan saya. Kakak saya mengemudikan mobil itu menjadi terganggu sekali dengan tingkah laku saya. Akhirnya mobil yang saya tumpangi itu menabrak sebuah kol diesel yang sedang berhenti di tengah jalan. Wow. Dan kol diesel itu ditabrak oleh kakak saya yang mengemudikan mobil itu masih zaman dulu Toyota Corona ya. Tapi bukan penyakit Bukan virus corona. ya. Oke. Mobilnya memang Toyota Corona. Waktu itu dikemudikan oleh kakak saya. Dan saya enggak ingat waktu itu sediar gitu. Tapi Dier gitu. ya der gitu kan kecelakaan itu. Satu hal yang saya teriakkan dalam mulut saya. Saya cuma berkata, Yesus tolong saya. Ini Yesus yang ditolak ini. Yang Padahal saya pernah selama ini tolak. udah nolak. Nolak. Tapi saya ingat waktu itu saya bisa dengan otomatis keluar dari mulut saya cuma satu perkataan, Yesus tolong saya. Wow. Habis itu saya sudah enggak ingat lagi, kalau saya itu sudah perih ya. Tapi satu hal saya bilang, antarkan saya ke rumah gembala saya. Bukan rumah sakit ya? Belum ke rumah sakit Belum rumah waktu sakit, itu. ya. Lalu Pak Arifin keluar dari rumahnya, saya pegangi telunjuknya dia, saya ketakutan. Lalu ini saya diantarkan ke Pak Arifin, nggak tahu gimana dengan hikmat Tuhan, Pak Arifin itu bisa bawa saya ke sebuah rumah sakit. Sebenarnya rumah sakit ini tidak nomor 1 di Surabaya waktu itu ya. Tapi kenapa kok Pak Arifin pilih rumah sakit ini saya juga nggak ngerti. Waktu setiba di rumah sakit, semua perawat di sana berkata bahwa dokternya sedang istirahat, sudah pulang semua. Wow. Jadi untuk sementara saya harus mengalami operasi yang ya namanya sementara ya. Dia bilang kalau nanti enggak cocok bisa dibuka lagi. Ini lukanya ibu seberapa parah? Saya luka tuh sampai telinga saya ini putus yang sebelah kiri. Oh really? Oh. Lepas ya, separuh gini. Wow. Kiwil-kiwil gini. Oke. Dan muka saya ini seperti siksak ya. Wow. Sudah terobek-robek gitu. Wow. Dan darah tuh seperti mengalir itu karena banyak pecahan kaca yang masuk di lubang itu. Karena waktu menabrak itu tiangnya mobil itu jelek ke wajah saya. Wow. Nah setelah saya di rumah sakit itu semua bilang dokternya istirahat. Saya cuma bilang dok tidak ada dokter lain, tidak ada. Jadi saya sementara operasi kamu sementara, nanti kalau nggak suka bisa dibuka lagi. Dalam hati saya kok seperti resleting ya. Nggak suka bisa diganti. Lalu buka tutup Yeah. gitu. Tapi Tuhan itu kalau memberikan ujian pencobaan kepada kita, firman Tuhan berkata tidak akan melampaui kekuatan kita. Amin. Karena dia adalah Allah yang setia, yang sanggup memberikan kita jalan keluar sehingga kita cukup menanggungnya.
Nah, setelah itu dokter yang spesialis bedah plastik tidak kebetulan dia mau istirahat, tapi dia ingat tas pribadinya itu tertinggal di rumah sakit Wow. di mana yang saya ada di situ. Oke. Jadi dia Hari itu mampir jam dulu. itu dia kembali ke rumah sakit gak istirahat. Karena apa? Karena ada anak Tuhan yang sedang Wow. membutuhkan pertolongan. Iya, iya, Ya. iya. Nah, waktu itu dokter tersebut melihat saya, oleh karena kemurahan Tuhan pun hari itu juga dia mau mengoperasi saya. Iya. Dalam waktu 3 jam saya mengalami operasi itu mengeluarkan kaca-kaca yang ada di dalam wajah saya. Di situ setelah 3 jam setengah ya, setelah selesai dokternya bilang, kamu ini beruntung loh. Kurang 1 senti itu mengenai urat nadimu. Ini Wow. kan lepas karena telinga saya ini. Jadi ya, ininya lepas telinganya ini. lepas dari sini gitu. Jadi yang Jewerannya atasnya ini lepas. Heeh. Heeh. Kurang setengah senti mengenai urat nadi ini, kamu akan lumpuh. Wow. Kalau kamu hidup kamu akan lumpuh. Puji Tuhan ya. Terus dia ada satu pesan lagi. Selama 1 tahun kamu nggak boleh pakai apa-apa loh ya. Nggak boleh pakai kosmetik. Kamu nggak boleh makan ayam, udang, kepiting, cumi, seafood semuanya. Yang Terus makan apa, Ya Bu? enak. Ya makan yang enggak seafood pokoknya. Oke. Yang nggak enak. Yang ya Ayam. ya burung ayam enggak gitu. boleh Ayam juga. nggak boleh, nggak makanya boleh. yang Yang nggak boleh enak kan daging aja. vegetarian berarti. Daging boleh. Oh, Oh, daging daging merah. boleh. Iya, Oke. Ya. Nah, selama 1 tahun itu. Nah, Tuhan tuh mendidik saya dengan Pak Musa ini untuk supaya kita terima Tuhan ya. Tapi harus melewati proses yang namanya lembah kekelaman ini. Wow. Saya harus bayar harga. 1 tahun ya. 1 tahun Oke. saya tidak boleh keluar rumah. Kita break Nggak dulu. boleh makan. Gak boleh makan, gak boleh pakai kosmetik. Nah, Iya. kita akan break dulu, nanti kemudian kita akan sambung lagi. Silakan. Ya, Mbak. tetap stay tune bersama kami pemirsa. Seperti apa kelanjutannya, seru banget kan? Hanya di Good News Program. Saya betul-betul nggak punya iman. Saya nggak punya pengharapan. Tapi Tuhan akan menolong saya tepat pada waktunya. Setiap hari dia nggak bosan-bosan menghibur saya. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Ini saya nih ke gereja pakai plester, Oh ya? pakai plester. Wow. Oke. Tapi di situ suami saya ini dulu mempunyai hobi, saudara ya. Hobinya itu suka mancing, suka berburu. Dan dia suka meninggalkan saya untuk pergi Melakukan hobinya. melampiaskan hobinya ini. Ya, kita ini hidupnya dulu kosong, enggak ada damai, enggak ada sukacita. Nah, waktu itu setelah saya mengalami kecelakaan, dia menjadi berubah loh. Oh wow. Wow. Menjadi berubah. Yang kesenangannya hobinya yang tadi-tadi itu ngebreak ya, berburu, bermancing, nyelam semua itu dia juali alat-alatnya. Oh wow. Lalu dia beli sebuah gitar. Wow. Dia belajar, dia panggil guru. Ketika saya dalam keadaan iman saya gugur, saya enggak punya pengharapan. Dia setiap hari main gitar menyanyikan satu pujian buat saya, Wow. yaitu lagunya Give Thanks. Saya enggak pernah lupa. Wow. Wow. Ada satu referen yang berkata, kini yang lemah dikuatkan, Ya. yang miskin diperkaya. Saya memang waktu itu, saya miskin iman. Saya enggak punya pengharapan. Tetapi saya percaya Tuhan saya yang saya sembah tidak akan melampaui kekuatan saya. Dia pasti memberikan saya jalan keluar. Amin. Ya. Saya betul-betul nggak punya iman.
saya tidak punya pengharapan. Tapi Tuhan akan menolong saya tepat pada waktunya. Setiap hari dia tidak bosan-bosan menghibur saya. Pada waktu hari yang ke-10 ketika saya mau kontrol ke dokter. Pagi hari itu saya mendapatkan firman Tuhan. Di dalam Yesaya 48 ayat 16. Berkata, mendekatlah kepada aku. Dari dahulu aku tidak pernah berkata sembunyi dengan engkau. Wow. Tetapi pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Saya percaya ketika saya mengalami kecelakaan, Tuhan pun juga ada di situ. Amin. Amen. Amin. Dan saya percaya hidup kami berdua dulu memang tidak pernah dekat dengan Tuhannya. Kita selalu hidup berfoya-foya, senang-senang, yang semuanya itu sikapnya hanya sia-sia. Tetapi setelah saya mengerti apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kami berdua, saya hari ke-10 ke dokter dengan rasa ketakutan. Tetapi saya pegang firman Tuhan, Yesaya 48 ayat 16. Tuhan, kalau engkau ada di waktu saya kecelakaan, selesaikan masalah saya ini. Wow. Kau ubahkan. Waktu itu saya diberdoakan oleh seorang hamba Tuhan berkata, Bu Yoki, ingat ya, Naaman saja. Dia disembuhkan dari kustanya, kulitnya baru seperti bayi lagi. Kamu ini lebih dari Naaman loh. Saya aminkan janji Tuhan. Waktu hari ke-10 saya datang ke dokter, dia buka plester saya ini. Dia tanya sama saya, kamu minum obat apa? Apa yang kamu lakukan? Saya minum obat yang dokter kasih plus berdoa. Wow. Saya katakan, luar biasa. Ibu tahu sekarang ini kulitnya ibu ini pulih kembali. Wow. Jadi saya mengalami bedah plastik selama 10 hari. Kulit saya itu yang dijanjikan 1 tahun, Tuhan rubah 1 tahun menjadi 10 hari. Wow. Dan saya boleh sembuh total. Amin. Mungkin Amin. saudara bisa melihat ya, ini Nggak ada sekarang bekasnya. wajah saya. Nggak tahu ada bekasnya atau gimana. Tapi Jadi, saya percaya dalam 10 hari itu waktu dibuka plasternya udah mulus kembali gitu Bu? mulus kembali menyatu dengan kulit Kulit saya yang yang lama. Wow. 10 hari itu nggak lama loh itu Nggak ya. lama, bagi saya nggak lama. Nggak lama sama sekali. Dan itu bisa pakai makeup setelah itu. Setelah itu boleh. Wow. Saya bilang, habis ini gimana dok? Ya sudah, kembali seperti normal. Luar biasa loh kamu ini. Saya belum pernah punya pasien seperti ini. Karena lapisan itu sampai 6 lapis yang mengenai saya ya. Wow. Jadi lubangnya itu sampai lapisan ke-6 dan dia tertutup dengan kaca-kaca mobil itu sehingga darah itu tidak sampai keluar bertambah banyak karena tertutup dengan kaca. Makanya 3 jam dia mengeluarkan kaca yang ada di dalam wajah saya itu jumlahnya setengah cangkir ini. Wow, waktu itu Pak Musa gimana itu? Ketika saya datang ke rumah sakit, saya lihat, wah kok seperti gini ya, runyam sekali. Tapi satu pertanyaan daripada istri saya sangat mengagetkan saya. Kamu masih cinta enggak sama aku? Ya. Karena buat wanita kecantikan itu penting ya. Iya, dikira sudah cacat seumur hidup. Jadi oke. mungkin saya enggak cinta. Saya bilang, waktu itu saya enggak jawab, saya cuma mengangguk-ngangguk aja. Tapi saya percaya ketika ngalami seperti itu saya berjanji sama Tuhan. Tuhan, kalau hari ini saya boleh menghadapi satu ujian yang sangat berat, ya. Tapi saya percaya Tuhanku itu luar biasa. Ya. Dan saya punya satu janji bahwa setelah ini saya akan melayani, saya akan menjadi orang Kristen yang benar-benar melayani. Gak terasa saudara, itu sampai 35 tahun saya menjadi hamba Wow. Tuhan. Wow. Dan sampai hari ini saya melayani Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan tentunya. Wow, pemirsa sekalian, ini kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan tentunya dia adalah pencipta kita. Apabila ada di dalam perkenanan Tuhan, kalau misalnya Ibu Yoki mengalami pemulihan, saya percaya pemirsa sekalian apabila Anda selaras dengan perkenanan Tuhan, masalah apapun juga Tuhan bisa pulihkan kok ya. Orang yang sakit bisa disembuhkan, mata yang buta
firman Tuhan tertulis bisa melihat ya. Orang yang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang mati bisa dibangkitkan oleh Tuhan ya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, kita akan belajar lebih dahsyat lagi. Sebentar lagi kita akan kembali dan kemudian akan ada video klip yang akan memberkati kehidupan kita. Kita akan belajar lebih banyak dari satu pasang yang luar biasa ini. Stay tune hanya di Good News Program. Kalau Tuhan yang sebagai dasar dalam kehidupan rumah tangga kita, pencobaan tuh juga banyak loh. Iya. Saya diam-diam mungkin terima SMS. Open your eyes, here our good news for you. Good news for you. Anda masih menyaksikan Good News Program bersama kami. Hari ini topik kita adalah perkenanan Tuhan. Pemirsa, kalau kita menerima perkenanan Tuhan bukan berarti semuanya akan mulus dan lancar. Tapi meskipun kalau kita harus menghadapi pencobaan, masalah atau kecelakaan seperti yang dialami oleh narasumber kita hari ini Ibu Yoki ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, itu adalah perkenanan yang Haleluya. sesungguhnya ya. Nah, kembali kepada Pak Musa dan Bu Yoki. Jadi waktu itu Bapak ternyata membuat janji sama Tuhan nih ya. Kalau sampai istriku sembuh aku mau melayani Tuhan gitu. Terus akhirnya yang harusnya 1 tahun ternyata 10 hari kulit dia sudah mulus lagi seperti baby. Terus Bapak gimana menepati janjinya? Karena janji manusia itu kadang-kadang dirubah. Ya, seringkali manusia itu merubah janjinya. Iya. Kalau dalam keadaan sakit dia ngomong apa ada, mau. Apa saja dia mau kasih gitu. Iya. Tapi setelah dia sembuh enggak, itu semuanya itu nihil semua. Jadi 0%. Bapak juga ingkar janji? Enggak, waktu itu saya bilang sama Tuhan, saya sudah menerima perkenanan Tuhan. Iya. Saya kenal Tuhan benar-benar, yang tidak mungkin jadi mungkin. Iya. Ini saya benar-benar tidak pernah melihat selama saya hidup. Jadi wong dokter yang spesialis saja mengatakan 1 tahun, ini cuman 1 minggu. Saya melihat sendiri di kamar di kamar praktek itu, saya tanya sendiri sama dokternya. Loh iya, ini kalau bukan mujizat Tuhan enggak, padahal ya enggak mungkin dia bilang. Dan di sana saya mulai mengambil satu langkah, saya mulai masuk di dalam satu pelayanan. Pertama ikut full gospel, terus masuk gereja, saya melayani waktu itu tahun 84, saya ikut bersama-sama dengan Pak Arifin di satu persekutuan, terus naik kepada Surabaya Praise Center, terus masuk ke gereja dan saya mulai melayani di sana sampai hari ini. Jadi tidak ingkar janji. Puji Saya tahu Tuhan. janji Tuhan itu luar biasa. Amin. Nah Pak Musa, waktu itu tentunya 35 tahun yang lalu Pak Musa jauh lebih muda dari sekarang. Nah tentunya ada nggak waktu itu godaan-godaan untuk misalnya kembali kepada kehidupan yang lama, teman-teman yang lama berusaha narik lagi, ayo ikut kita lagi yuk, jalan-jalan sini, ayo melakukan ini, melakukan itu. Atau mungkin tantangan-tantangan bisnis, ada penawaran, kamu harus melakukan ini untuk misalnya bisnis kamu lebih jaya, lebih kaya lagi daripada sebelumnya, ada nggak waktu itu? Saya sifatnya adalah orang yang bosanan. Maksudnya gimana? Bosanan itu apalagi kalau ikut Tuhan itu karena emosi, nggak lama saya akan misalnya pindah lagi gitu. Oh, ya. Kembali kepada yang lama. Yang lama. Okay. Tapi kali ini karena saya berjanji bukan berjanji sama manusia. Ya. Saya tahu kemurahan Tuhan. Jadi saya berkata sama diri saya, kali ini saya nggak mau main-main gitu. Jadi meskipun pasti ada, ya dulu saya ini adalah perokok berat. Ya, perokok berat. Tapi saat itu saya lepaskan sampai hari ini saya enggak ambil bagian rokok sama sekali. Wow, jadi sekaligus itu perubahannya. Sekaligus memang berat ya. Transformasinya total. Ya orang-orang bilang harus makan minum ini, kasih permen apa-apa. Tapi saya cuma bilang enggak, itu semua karena kemauan. Kalau ada kemauan kita bisa lakukan semua. Wow. Iya. Terus kemudian kalau dalam bisnis ada perubahan-perubahan apa nggak selama awal-awal sampai 30 tahun berikutnya ini? Iya. Sebagai orang percaya, saya memang dituntut untuk semuanya itu. Ya, yang dulunya merah bisa jadi hitam jadi merah, tapi sekarang saya bilang merah ya merah gitu. Jadi kelihatan kekerasannya itu mulai muncul lagi. Kekerasan artinya lurus gitu ya. Jadi nggak ada kompromi gitu ya. Karena saya sifatnya itu dulunya suka bosen, akhirnya saya berkata
Tuhan kali ini aku mau melakukan yang terbaik buat engkau. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari. Di dalam bisnis juga sama aja. Pasti ada godaan-godaan dalam hidup ini, banyak godaan, dimanapun ada godaan. Tetapi yang penting kemauan kita untuk kita tidak terjerumus ke dalam hidup yang lama lagi itu aja. Puji Tuhan. Dan dalam hal ini Bu Yoki bagaimana melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri Pak Musa, kemudian apakah Ibu mendukung ke arah ini atau silakan Bu? Saya memang melihat Pak Musa setelah saya mengalami kecelakaan banyak perubahan ya. Yang dulu tidak mencintai keluarga, hidupnya sendiri-sendiri, pergi sendiri-sendiri, bersenang-senang sendiri. Tapi sekarang enggak, kemana dia selalu minta saya mendampingi. Wow. Sampai ada orang yang bilang, kamu nih kok seperti sampai engtai. Seperti lem perangko. Ya, itulah kalau Tuhan yang sebagai dasar dalam kehidupan rumah tangga kita. Pencobaan tuh juga banyak loh. Iya. Saya diam-diam mungkin terima SMS ya. Mungkin senang sama Pak Musa, padahal itu HP-nya sudah dikasihkan saya nomornya. Oh gitu ya. Oh, ada ya kayak gitu Ada, ya. tapi ya itulah semua itu godaan itu mesti ada. Ya. Tergantung dari kita ya. Tetapi kita harus percaya kalau Tuhan yang sudah memberikan pasangan yang terbaik, Tuhan juga pasti akan memberi yang terbaik. Mantap. Dan saya juga Puji Tuhan. mengucap syukur. Saya dapat mantu. Saya nggak punya anak laki, 3 saya anak cewek semua. Tapi saya dapat mantu-mantu yang the best. Wow. Ya. Karena apa? Karena mantu-mantu saya ini ikut mendukung dalam pelayanan kami berdua di gereja tersebut. Jadi tidak mudah. Ya, banyak orang punya mantu ceritanya, aduh mantunya nggak baik, mantunya kurang ajar. Tapi sungguh luar biasa. Mantu-mantu saya jamsor. Apa jamsor? Jamik soro. Jamik soro. Ada tips nggak Top sebelum chair kita tutup? maksudnya. Sebelum kita tutup segmen ini, bagaimana caranya supaya dapat mantu-mantu yang jamik soro itu? Jamsor. Andalkan Tuhan. Andalkan Karena Tuhan. saya sejak anak saya sudah mulai dewasa, kami berdua tidak pernah lupa membangun mesbah keluarga, Pak. Bagus. Membangun Iya. mesbah keluarga dan kami selalu berdoa, Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik Ya, amin. untuk anak saya. Amin. Karena saya tidak tahu orang ini siapa, Iya. dari Betul. mana. Betul. Tapi kalau Tuhan memberi, tolong Tuhan kasih saya mantu yang terbaik. Terbaik. Amin. Amin. Bukan Tuhan kasih mantu yang terbaik. Tuhan plus ada bonusnya. Besan-besan saya itu baik semua. Puji Ya. Tuhan. Besan-besannya saya tuh semua tuh sayang sama kita. Kita bukan seperti dengan besan. Kita seperti lebih daripada saudara. Mantap. Jadi wow. kalau kita pelayanan, besan saya kadang-kadang ikut juga. Oh, wow. Ya. Semuanya itu kalau Tuhan yang memberi, dia itu menggenapi. Amin. Memberikan lebih daripada apa yang saya doakan. Jadi Amin. 2 sudah Sudah dapat jodoh, menikah. 1 belum. Nah ini Masih yang ada mesti 1. belum. Satu yang masih satu available masih nih. coming soon. Coming soon. Ini harus Single di-mention and ini. available. Single and available. Ya. Coba cek IG-nya. Joyce Hana. Oke, kita akan take break dulu. Jadi pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan tentunya nggak mungkin mudah. Saya yakin dalam kehidupan Anda pun juga banyak tantangan. Anda bisa tinggalkan komentar atau mungkin kesaksian pribadi secara singkat di YouTube channel kami. Dan kemudian atau mungkin Anda apabila ada bantuan doa yang diperlukan, Anda bisa kirimkan email ataupun kirimkan WhatsApp kepada kami. Tim doa kami akan siap untuk membantu Anda. Tuhan besar kuasanya dan Tuhan tidak mungkin melupakan Anda. Stay tune hanya di Good News Program. Sesungguhnya kita harus mengoreksi, introspeksi dalam hidup kita. Apakah yang kita tabur itu, ya, apakah yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena taburan semuanya itu belum tentu semuanya berkenan. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Perkenanan Tuhan,
Kita tahu bahwa perkenanan Tuhan itu sesuatu banget. Karena apa? Sebagai manusia kita ini sangat terbatas gitu ya. Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan pada waktu kita menerima perkenanannya, ada hal-hal yang sangat luar biasa. Dan seperti mereka ini, pelayanan 35 tahun tentunya bukan masa yang sangat singkat gitu ya. Tetapi kita melihat, kita ingin tahu what is next. Karena pada saat akhir-akhir ini kita melihat ada banyak gereja-gereja yang awalnya luar biasa banget. Tetapi kemudian para pemimpin sudah mulai menjadi senior, menjadi tua. Kemudian mulai menjadi meredup, anak-anak tidak mau meneruskan pelayanan. Dan kemudian tidak ada pemimpin yang cocok dengan apa yang visi Tuhan berikan. Nah ini apa menjadi suatu masalah yang banyak terjadi. Kita akan kembali kepada narasumber. Nah Pak Musa ingin bertanya kepada Pak Musa gitu ya. Selama 35 tahun ini dan saat-saat ini apa yang Tuhan taruh dalam hati kelompok pelayanan yang Pak Musa juga pimpin ini? Ya, saya akan mulai pelayanan di tahun-tahun yang lampau itu beda dengan saat ini. Gimana Pak? Ya, jadi kalau waktu saya bertobat itu ya orang hausnya luar biasa. Sampai gereja-gereja itu melihat wah ini musimnya Tuhan menuai ya, penuaian dari Tuhan luar biasa. Tapi kalau sekarang kita lihat beberapa tahun ini mereka sudah ya Tuhan berkata suam-suam kuku. Ya. Ada orang yang ke gereja cuman pokoknya asal saya ke gereja. Tapi mereka nggak tahu mereka pulang itu mereka bawa sesuatu apa dari khotbahnya atau kesempatan itu mereka nggak tahu. Jadi beda sekali. Jadi segmennya memang beda dan orang-orangnya sungguh kalau sekarang ini secara profesionalnya mereka lebih canggih-canggih ya. Mereka lebih canggih-canggih bagaimana cara memuji Tuhan nyanyiannya. Terus apa bentuk khotbahnya itu tersusun rapi bagaimana. Itu sebetulnya kalau buat saya saat ini justru lebih bagus sekali. Daripada generasi sebelumnya. Iya sebenarnya gitu. Tapi soal kehausan itu memang kalah sama zaman dulu itu. Ya. Dan saya melihat banyak orang yang sekarang ini merasa sudah banyak kejenuhan. Ya. Aku ikut Tuhan ya seperti ini aja. Ya. Mana terobosan? Mereka nggak tahu yang sesungguhnya yang terobosan itu harus kita yang merasakan. Bagaimana kita bisa merasakan tangan Tuhan yang penuh dengan keajaiban itu, mujizat itu, itulah yang membuat kita menjadi lebih kuat. Karena masih sampai hari ini sebetulnya breakthrough, terobosan itu masih ada. Benar. Tapi karena kejenuhan akhirnya. Nggak merasa. Iya, akhirnya mereka merasa ya sudahlah. Ya sudah, mereka mulai membandingkan kenapa sih orang yang lain lebih berhasil dari saya. Sesungguhnya kita harus mengoreksi, introspeksi dalam hidup kita. Apakah yang kita tabur itu, ya, apakah yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena taburan semuanya itu belum tentu semuanya berkenan oleh Tuhan itu. Ada kadang-kadang orang bilang, wow kamu cuman sekedar aja nggak sungguh-sungguh kok. Kalau kamu nanam ya sudah kamu asal sekedar nanam aja. Kamu nggak tahu apa yang Tuhan ingin lakukan selanjutnya terhadap engkau itu apa. Seperti persembahan Kain tidak dikenan sama Tuhan, tapi persembahan Habel diperkenan sama Tuhan, gitu ya Pak? Iya, sepertinya itu. Jadi kita harus bisa membedakan bahwa apa yang Tuhan inginkan bukan semua yang kita berikan, tapi kita harus tahu mana ladang yang perlu, mana yang perlu kita doakan, mana keluarga yang perlu kita doakan. Jangan global, nggak bisa. Gitu. Ya. Kalau dalam musim sekarang ini, dalam pelayanannya Pak Musa, apa yang sedang dilakukan? Ya di gereja kami itu sedang ada program mengenai regenerasi. Ya tadi saya katakan bahwa regenerasi itu sangat penting karena setiap daripada kita, saya terutama, itu makin hari makin umur makin bertambah. Ya kita punya anak, punya cucu. Ya, dulu kita sebelum menikah enggak pernah mikirkan ya apa yang harus kita lakukan. Tapi setelah kita masuk di dalam tahun demi tahun, anak-anak itu makin besar. Bahkan cucu sudah mulai besar. Dia ngerti oh firman Tuhan, puji-pujian. Dia bisa memilih sendiri. Lah kalau mulai sekarang tidak mulai di-maintain, ya mulai diperhatikan,
mereka nanti akan merasa kejenuhan. Oh jadi sama aja ya gitu lah. Jadi mereka tiap tahun harus diberikan sesuatu yang berbeda. Tapi berbeda yang baik gitu loh. Berbeda yang jelek malah jauh hancur. Tapi berbeda yang makin baik. Soal leadership, apakah sudah ada generasi muda yang sudah dipersiapkan untuk menerima tongkat estafet untuk meneruskan lomba ini atau pertandingan iman ini? Iya. Saya lihat di gereja-gereja saat ini ya sudah dilakukan itu. Dan di gereja kami itu dari gembala senior itu sudah berkata, ayo kita yang tua-tua kita melihat, kita memberikan tongkat estafet itu dan kita harus membuat sesuatu target. Ya, penting target. Jangan cuma dilepas, enggak ada target. Lepas dan target kita dampingi dan kita berikan masukan-masukan, kita ya istilahnya kita memberikan jalan lah, jalan ini loh harusnya gini begini. Dan saya percaya gereja-gereja yang melakukan regenerasi pasti akan lebih makin hari makin kuat. Ya, responnya daripada orang-orang yang pada waktu jemaat-jemaat melihat bahwa ini akan ada pergantian pemimpin, boleh tahu nggak? Bisa cerita nggak respon-respon dari jemaat ini gimana? Ya. Memang segala sesuatu itu ada pro dan kontra. Kalau kita membuat satu statement, ya misalnya ada regenerasi, pasti mereka berkata, wah belum waktunya. Tapi kalau kita tidak memberikan satu, bukan memaksakan ya, tapi kita harus memberikan itu kepada, tongkat itu kepada mereka, gak bisa. Pada waktu Elia memberikan kepada Elisa, itu mungkin yang lain bilang belum waktunya. Tapi Tuhan ingin lakukan itu. Karena Tuhan ingin bukan engkau, bukan one man show. Tetapi biarlah semuanya itu bisa mengalami sesuatu. Ada di gereja kami itu ada beberapa diaken yang dulunya itu cuma datang dan pulang, cuma kolektan ya, memberikan persembahan menjalankan persembahan. Tetapi sekarang ini sudah beda. Kita mulai training, ayo kamu ada di gereja kami itu mulai digalakkan ya sudah berapa tahun yang lalu sudah, yaitu komunitas sel. Di Komsel itu mereka mulai belajar bagaimana berdoa, bagaimana melayani perjamuan, bagaimana melayani untuk misalnya ada yang sakit, ada yang penghiburan, meninggal, macam-macam. Itu mereka sudah diajarkan. Jadi tidak nunggu terus dari yang orang-orang senior jadi gitu sekarang ya. ini, sekarang ini kalau misalnya ya malam ada orang sakit, misalnya jemaatnya sakit, mereka sudah tinggal kontak gembala sektornya siapa, gembala KM-nya siapa. Oke, Pak, ini ada yang sakit keras, mendadak meninggal, segera kita harus kerjakan. Mereka pertamanya disuruh-suruh gitu, tapi sekarang mereka gerak sendiri. Oh, sudah ada inisiatif. Jadi nggak perlu gembala senior itu turun, gembala yang ada di sana terus turun malam harus melayani 10 orang nggak. Kalau kebetulan 10 orang sakit, ini kan nggak mungkin. Jadi dengan cara itu bisa dilatih untuk kemudian mereka dipersiapkan dengan prosedur yang pasti untuk mereka mengambil alih. Nah itu regenerasi. Mantap, luar biasa. Terima kasih Pak Musa. Silakan. Nah pemirsa, sebelum kita break ada doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa yang beberapa saat yang lalu minta bantuan doa. Setelah doanya terjawab, mengirimkan kembali praise report kepada kami yang akan saya bacakan. Shalom Bapak Ibu di Good News. Puji Tuhan, kakak saya sembuh dari sakit pembengkakan pada jantung, infeksi paru-paru dan juga asma. Itu semua karena jamahan Tuhan Yesus. Allahku luar biasa, puji Tuhan. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News program. Ada anak-anak kita yang melihat kehidupan kita sebagai orang tua, pagi, siang, sore, dan malam. Kemudian bagaimana kita menjadi inspirasi kalau Anda adalah pelaku daripada bisnis. Open your eyes, hear our
masih bersama kami dalam Good News program Perkenanan Tuhan. Langsung kita kembali kepada narasumber kita, Pak Musa dan Ibu Yoki. Nah, Pak Musa dan Ibu Yoki bisakah memberikan kata-kata dorongan nih ya buat pemirsa yang sedang nonton di rumah ya. Bagaimana khususnya kalau mau regenerasi, Pak Musa bisa mendorong mereka untuk hal itu, dan untuk Bu Yoki bagaimana mereka bertahan di dalam iman mereka. Silakan Pak. Di akhir acara Good News ini saya memberikan satu tips. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi biarlah di tahun 2020 ini kita masih harus kuat di dalam Tuhan. Dan jangan ada satu ketakutan menghadapi sesuatu masalah di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan berkata masih ada jalan. Karena jalanku itu pasti. Bukan ragu-ragu, tapi biarlah kebenaran itu menjadi yang memimpin dalam kehidupan kita dan kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan apa yang kita lakukan Tuhan berkata berhasil. Amin. 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 Ya, terima kasih. Silakan Bu Ibu Yoki. Yoki silakan. Ya, sebagai akhir acara daripada Good News, saya Yoki Ong mengucapkan terima kasih dan saya memberikan satu saran. Setiap kita pasti punya masalah. Tidak ada orang tidak lepas daripada masalah. Setiap kita punya masalah. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan diberi kekuatan. Amin. Kita diberi satu pengharapan. Karena pengharapan daripada Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Apapun yang kita alami, pasti Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang penting iman kita harus semakin kuat di dalam Dia. Pergunakan saudara, waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Jadilah kita jangan seperti orang bodoh, tetapi kita harus menjadi orang yang bijaksana. Karena orang yang bijaksana itu memakai hikmat di dalam segala sesuatu yang pasti hasilnya memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Amin, Yesus amin. memberkati. Terima kasih Pak, Terima kasih, Pak Musa dan Pak Bu Yoki Yoki. dan Tuhan Ibu memberkati ya. Oke. Nah, Pak pemirsa Musa sekalian, dan Bu Yoki. kita tahu bahwa perkenanan Tuhan ini diperlukan, terutama di zaman ini. Di awal tahun 2000 di Jakarta aja ada banjir besar. Bencana alam selalu terjadi. Kemudian mengakhiri bulan Januari ada virus corona yang melegenda itu ya. Membuat kebanyakan daripada kita kemudian menjadi khawatir dan takut. Lalu apakah perkenanan Tuhan masih berlangsung? Jawabannya pasti. Amin. Kita lihat firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 9. Di sini firman Tuhan berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kunci kata-katanya cuma satu, mengasihi Tuhan. Kalau kita ditemukan mengasihi Tuhan, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Percaya saja pemirsa bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Dia bukan cuman Tuhan yang kita sembah, yang tidak mempunyai hubungan. Tetapi Dia sudah sudi kok datang kepada dunia ini, masuk dalam kehidupan kita. Itu sudah lebih daripada apapun yang pernah kita minta. Kita bahkan dijadikan sebagai anaknya. Kalau kita ini anak, kita bukan hamba, kita bukan pesuruh, kita bukan jongosnya Tuhan. Tetapi kita ini anak. Kalau kita anak, maka kita akan dipelihara dengan luar biasa oleh Tuhan. Bahkan apapun yang saudara belum berani doakan, belum puasakan bahkan. Ada hal-hal yang bahkan kita tidak mengerti di luar sana apa yang akan bisa terjadi. Itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Dengar baik-baik. Saudara, engkau adalah alat pamer daripada Tuhan di zaman ini. Ya, kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, baik di dalam pernikahan kita terutama ya. Biarlah pernikahan kita menjadi contoh yang baik. Bukan saja untuk orang banyak, tetapi terlebih lagi mari kita kembali kepada keluarga kita. Ada anak-anak kita yang melihat kehidupan kita sebagai orang tua, pagi, siang, sore, dan malam. Kemudian bagaimana kita menjadi inspirasi kalau Anda adalah pelaku daripada bisnis di marketplace, di zaman yang tidak mudah. Bukan saja masalah tight money policy, tetapi kondisi makroekonomi yang sangat susah pada zaman ini secara global. Banyak orang ketakutan, banyak orang lagi mempersiapkan diri untuk krisis yang sangat panjang. Ayo persiapkan dirimu dengan baik, terutama kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Pada waktu fondasi Anda benar, seberapa besar pun goncangan boleh terjadi, angin ribut apapun boleh terjadi, tetapi orang yang tertanam dengan kuat di dalam kebenaran akan Tuhan, orang itu akan tetap berdiri kokoh.
Amin. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang itu akan binasa, orang itu akan hancur, orang itu akan jatuh. Dan saya percaya bahwa di zaman ini orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Ada perkenanan Tuhan yang besar dan saya percaya adalah orang-orang yang Tuhan sedang mencari. Apakah Anda mau menjadi terinspirasi dengan program ini? Apakah Anda mau menjadi orang yang menerima perkenanan Tuhan? Kalau mau, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus berdoa untuk setiap pemirsa Good News program. Mereka yang memerlukan perkenanan Tuhan, biarlah Engkau lawat mereka. Engkau yang sakit, biarlah saat ini Engkau boleh sembuh. Jangan takut, engkau yang bisnismu terpuruk, biarlah engkau boleh melihat ada secercah harapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan engkau. Keluargamu yang berantakan, mulailah berani untuk melihat hari-hari depanmu, kata firman Tuhan adalah hari-hari depan yang baik. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, tetapi ini yang Tuhan mau sediakan buat saudara. Aku melepaskan berkat Tuhan dan perkenanannya. Engkau terima saat ini pemirsa sekalian. Biarlah hal-hal yang sudah dianggap mati oleh kehidupan di dalam kehidupanmu. Hal-hal yang sudah diremeh-temehkan oleh dunia ini. Tetapi Tuhan berkenan pada kehidupanmu. Asal engkau bergantung dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah berkat Tuhan itu melimpah pada hidupmu. Engkau terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan bersama dengan kami. Katakan amin. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lewati bersama. Kami harap Anda diberkati sama seperti kami di studio juga diberkati. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama dalam program kesayangan kita, Good News Program. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata. Yang belum, ayo cepat subscribe sekarang dan Anda boleh share kepada teman-teman Anda yang lain. Terima kasih pemirsa sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News Program atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.